Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersekutu bersama dalam doa sehati. Program khusus dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto, GPIS Purwokerto. Dan dimanapun saudara boleh berada, kami mengucapkan selamat bergabung, baik yang berasal dari kota Purwokerto maupun dari luar kota. Selamat bergabung dan selamat datang. Mari kita bersatu bersama meninggikan Tuhan, mengangkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah kita seperti rusa yang haus akan air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita angkat pujian kita.
kami pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami menjadi terang oleh kebenaran-Mu, dan langkah-langkah kami pun menjadi pasti, langkah-langkah kami pun menjadi mantap, karena kami melihat terang Kristus menuntun tiap jalan kami, mengarahkan kami kepada rencana Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk setiap kami. Mari Roh Kudus, Allahku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Tuhan bersiap sedia untuk menerima berkat firman-Mu. Taburkanlah berkat firman-Mu atas kami Tuhan, dan biar kami menangkapnya dengan iman, dan kami menyimpannya dalam hati kami, dan membiarkan Roh Kudus mengerjakannya, mengolah hati kami, sehingga kami mengerti, dan sehingga kami bertobat dari perilaku kami dan jalan-jalan kami yang keliru, sehingga kami semakin dibenarkan, kami semakin dikuduskan, kami semakin dibentuk dalam karakter kami, semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Tuhan, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kuasa firman-Mu. Engkau jamah, Engkau lawat setiap kami, dan berkat firman-Mu kami tangkap, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Shalom, shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam untuk Nugra Hani, Ibu Nugra dan keluarga. Selamat malam untuk Pak Victor dan keluarga, dan saudara-saudaraku yang sudah bergabung malam hari ini bersama dengan kami. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengenal kata-kata yang sering dipakai oleh orang, yaitu istilah-istilah gaul, yaitu salah satu contohnya adalah ABS. Nah, ABS itu Asal Bapak senang. Ya, bicara tentang asal Bapak senang. Nah, biasanya orang-orang yang ABS itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak punya prinsip, ya, orang-orang yang kompromi, orang-orang yang hanya cari muka, ya. Carmuk. Jadi ABS itu dikenal di dunia kerja kalau orang lain sedang menyindir kawan-kawan, rekan-rekan kerjanya di dalam sebuah kantor, itu wah, dia ABS tuh, asal Bapak senang supaya mendapatkan sesuatu dari bos. Nah, saudaraku, apakah ABS, asal Bapak senang, itu jika dipakai dalam istilah rohani, apakah punya makna yang negatif? Ya, sebenarnya ABS, asal Bapak senang, itu sesuatu yang negatif apa sesuatu yang positif? Nah, sebelumnya saudaraku, saya mau menceritakan sebuah kisah, ya. Ada seorang pemuda yang bernama Rahmat Rifan. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Rahmat Rifan, adalah seorang pemuda yang tidak terlalu pintar, ya, dengan IQ di bawah angka 90. Artinya apa? Di bawah rata-rata, biasa-biasa saja. Ya, kepandaiannya, kecerdasannya, intelektualnya itu biasa. Namun dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, ia mengalami mukjizat Tuhan. Jadi Rahmat Rifan ini ketika mengiring Tuhan dalam setiap musim hidupnya, ia mengalami mukjizat Tuhan. Ia lulus dalam program beasiswa ke Rusia. Ya, ia lulus S1 dengan nilai pas-pasan. Namanya juga punya IQ yang di bawah rata-rata, yang biasa-biasa saja. IQ. Ya, IQ. Ya, ia lulus S1 dengan nilai pas-pasan. Selama menempuh pendidikan di sana, ia tekun mencari Tuhan dan melayaninya. Ya,
Pemuda ini ketika merantau ke negeri orang, dia kuliah dengan nilai yang pas-pasan itu, dengan kepintaran yang pas-pasan itu, tapi dia punya nilai tambah, yaitu ia tekun mencari Tuhan dan melayaninya. Saudaraku yang dikasih itu, melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Biasanya kalau orang merantau ke negeri orang, keluar kota untuk kuliah, pesan orang tua adalah carilah gereja. Ya, carilah gereja, adalah tempat ibadah. Sehingga sewaktu-waktu ya, kamu bisa beribadah di gereja. Nah, di sini Rahmat Rifan ini ketika menempuh pendidikannya di Rusia, ia tekun mencari Tuhan dan melayaninya. Akhirnya ia dapat menyelesaikan S1-nya. Ya. Kemudian ia melanjutkan studi S2 dan ia menyelesaikannya dengan predikat summa cum laude. Keren. Wah. Keren. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang IQ-nya itu pas-pasan, ya, yang lulus itu mukjizat, diterima itu mukjizat, ya kan? Tapi dia punya rutinitas, dia punya kegiatan, ia tekun mencari Tuhan dan melayani Tuhan sambil kuliah. Ya. Akhirnya ia menyelesaikan studi lanjutnya di S2 dengan predikat yang memuaskan, yang sangat-sangat memuaskan. Ia berkata, ini adalah mukjizat Tuhan karena saya mampu memahami pelajaran dan lulus ujian S2 dengan nilai sempurna. Mukjizat. Padahal bahasa Rusia itu salah satu bahasa yang paling sulit di dunia. Ada indikasi bahwa bahasa Rusia adalah bahasa yang sulit dipelajari di dunia ini, ya, bahasa yang sulit untuk dipelajari. Ya. Tapi keren. Rahmat Rifan ini mengalami mukjizat Tuhan ketika di sepanjang hidupnya dia mencari Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, demikian pula yang terjadi dengan seorang pendeta yang bernama Sivan Simamora. Ya, ini kisah yang kedua. Ada seorang pendeta yang bernama Sivan Simamora, yang sebelumnya adalah orang yang miskin, ya, dan menjadi gelandangan. Sudah miskin, gelandangan pula. Wah, ibarat jatuh sudah ketimpa tangga itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, anak muda ini, Sivan Simamora ini, suatu hari ibunya mengirim surat kepadanya dan memberikan sebuah ayat. Jadi ayat yang diberikan oleh ibunya kepada Sivan Simamora itu adalah Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Bunyinya demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang ibu memberikan penguatan iman kepada anaknya yang faktanya memang dari keluarga miskin, dan faktanya memang adalah Sivan ini, ya, ketika sudah menjadi anak orang miskin dan hidup dalam jalanan, ya, pada akhirnya dia ketemu dengan Tuhan, ya, maka di situ dia mendapatkan satu pesan dari ibunya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat inilah yang menjadi pegangan hidupnya bagi Sivan Simamora. Ya, ia tekun mencari Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengubah hidupnya dari seorang gelandangan menjadi seorang pendiri sebuah sinode gereja yang namanya Giat, ya, Gereja Injil Anugerah Tuhan. Dan dalam waktu yang ada dalam hidupnya,
ia adalah orang yang memegang teguh firman yang diberikan oleh ibunya, yang dari keluarga miskin, anak gelandangan, tapi ketika memegang firman Tuhan itu, dia mengalami mukjizat Tuhan, dia hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Jadi carilah dahulu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang dipegang teguh oleh Pendeta Stephen Simamora, sehingga ia mengalami perubahan hidup oleh karena Tuhan itu hidup dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Matius 6 ayat 33 adalah ayat yang banyak dihafal oleh orang Kristen. Ya, coba di antara saudara siapakah yang sudah hafal ayat ini? Matius 6 ayat 33 berbunyi demikian. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan yang kencang dong. Serak. Serak. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, begitu mudah untuk menghafal ayat ini, ya. Begitu mudah untuk berkesan terhadap ayat ini, ya. Kenapa ayat ini mengandung janji, ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi begitu mudahnya orang Kristen kutip ayat ini. Ya, Matius 6 ayat 33, ya, yang banyak sekali dijadikan ayat emas dalam kehidupan orang Kristen. Namun sudahkah kita mencari Tuhan dengan benar, dengan cara yang benar, ya, dengan hati yang benar dan Tuhan yang benar? Nah, itu sebuah pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mencari Tuhan yang benar dengan cara yang benar? Ya, sehingga kita dapat memahami Matius 6 ayat 33. Ya, banyak kali kita mencari Tuhan dengan konsep pikiran kita. Banyak kali itu. Ya, banyak kali. Bahkan terlalu banyak. Ya, mencari Tuhan dengan konsep pikiran kita. Ya, apakah itu salah? Atau mungkin sama sekali tidak salah. Nah, ya kan? Ada banyak orang Kristen itu memakai sudut pandang, ya, Tuhan dari sudut pandang pikirannya, bukan dari sudut pandang Alkitab. Ya kan? Banyak kali kita mencari Tuhan dengan konsep pikiran kita sendiri. Oleh karena itu puluhan tahun kita jadi orang Kristen, kita tidak mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Hidup, ya memang hidup. Hidup memang hidup, ya, dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 25 tahun, menikah, ya, 30 tahun, 30, sampai umurnya bertambah tua, tapi dia nggak bertambah-tambah dewasanya. Ya, ingat, tua itu berbicara masalah kelahiran, berbicara masalah umur, tapi dewasa itu berbicara masalah pilihan. Ya, untuk menerima sebuah tanggung jawab. Jadi, usia yang tua belum tentu dia menjadi orang yang dewasa. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar menjadi orang yang dewasa. Ya, ada banyak orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tapi nggak dewasa-dewasa. Karena apa? Dia tidak mau, ya, tidak mau menerima firman itu untuk mengubah hidupnya. Tapi banyak kali orang Kristen itu memaksa Alkitab itu untuk menyenangkan hidup mereka sendiri. Ya, puluhan tahun jadi orang Kristen tetapi tidak tahu membuka Alkitab. Coba periksa. Coba periksa apakah kita dengan mudahnya membuka kitab-kitab yang ada dalam Alkitab yang kita miliki. Di mana kitab Filemon, ya kan? Lama
lama sekali ketemunya, ya. Di mana surat Titus, lama sekali ketemu, bahkan kayaknya nggak ketemu. Nah, surat Yudas, Yudas itu di mana ya? Bahkan seringkali tidak ketemu, lama sekali mencarinya. Nah, saudaraku, bagaimana kita menjadi teladan bagi anak-anak kita jika kita tidak menghidupi apa yang menjadi predikat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Apalagi ngomong soal menyelesaikan pembacaan Alkitab, artinya dari Kejadian sampai Wahyu ini bisa selesai, bisa khatam, ya. Khatam itu membaca secara runtut dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, apakah sepanjang umur kita sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab ini udah berapa kali? Atau kita sudah umur hampir 50 tahun belum selesai, belum khatam baca Alkitabnya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya memberitahu saudara bahwa pembacaan Alkitab yang saudara miliki ini adalah bisa selesai dalam 1 tahun. 1 hari itu 3 pasal, ya, 3,5 pasal. Bisa kita selesaikan Alkitab Kejadian sampai Wahyu selama setahun. Harusnya kalau sudah umur 50 tahun, ya, kita bertobatnya umur 25 tahun, ya sudah 25 kali harusnya, karena setahun sekali selesai. Nah, tapi kenapa banyak orang Kristen itu malas untuk membaca Alkitab? Pilih-pilih yang enak, pilih-pilih yang mengandung janji, pilih-pilih yang mengandung berkat, ya, dipilih-pilih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mulailah melakukan perubahan hidup, dimulai dari sekarang. Bulan tahun menjadi pengikut Yesus, tetapi ibadah masih bolong-bolong. Katanya menjadi orang Kristen yang setia, katanya menjadi pengikut Yesus yang sejati, ya. Katanya menjadi orang Kristen yang bertumbuh, tapi ibadah juga masih bolong-bolong, ya, dengan berbagai alasan yang ada. Ya, kalau ibadah aja sudah bolong-bolong, ibadah minggu sudah bolong-bolong, apalagi ibadah tengah minggu, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana dia bisa? Nah, padahal kekristenannya sudah puluhan tahun, saudaraku. Ya, patut disayangkan menjadi orang Kristen yang hanya setengah-setengah. Ya, kesetiaan yang tidak tahan uji. Ya, diberkati dengan luar biasa, tetapi sulit untuk berbagi. Nah, ujian orang yang diberkati itu apakah ia mampu untuk dapat jadi berkat atau tidak. Orang yang percaya, ya, hanya kepada berkat Tuhan saja, maka ketika ada masalah goncangan hidup, dia akan mengalami kandas di tengah jalan. Jadi orang percaya yang hanya tahu doa tidur, doa makan, doa apa lagi? Mau pergi, mau sekolah, mau kerja. Tuhan berkati pekerjaanku hari ini, Tuhan berkati makanan ini, ya, Tuhan berkati tidurku. Nah, sehingga ketika masalah menghadang langsung tergeletak, ya. Kenapa? Karena taunya hanya doa makan, doa kerja, doa mau tidur, ya kan? Bahkan harusnya, apakah doa itu hanya item-itemnya hanya itu aja, ya kan? Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku. Wah. Bahkan seringkali replay aja ya. Replay, copy paste. Oh ya, replay, copy paste. Copy paste. Terima kasih Tuhan, thank you Lord Jesus. Ya kan? Nah, padahal jadi orang Kristen 20 puluhan tahun. Ya. Terus, mengapa hal yang seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen? Ya, karena kita menjadi orang percaya yang tanpa Alkitab.
Sekali lagi, mengapa bisa terjadi kehidupan orang Kristen yang seperti itu, ibadah bolong-bolong, ya, diajak doa malas, ya kan, ya, doa hanya pada waktu kesusahan, minta-minta tolong pada Tuhan. Ketika diberkati dia lupa kepada Sang Pemberi berkat itu, ya. Ketika dia sakit, dia nyari-nyari Tuhan. Ketika dia sembuh, dia jalan-jalan. Nah, saudaraku, inilah kekristenan yang tanpa Alkitab, ya. Kita menjadi orang yang percaya tanpa Alkitab, sehingga mudah sekali jatuh, mudah sekali hancur, mudah sekali goncang, ya, mudah sekali kecewa, mudah sekali pasrah, ya kan? Pasrah itu dalam tanda kutip, ya, malas, ya. Dan mudah apa? Mudah terkena pengajaran yang sesat. Nah, mudah terkena pengajaran sesat, ya. Pengajaran sesat itu dari mana? Dari HP, saudara-saudara, ya. Ada banyak yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang, disesatkan bukan dari jauh, dari tangannya sendiri, dari Android yang dimilikinya. Karena di situ ada banyak yang dikonsumsi, sementara ketika diajak konsumsi firman Tuhan secara beruntut, ya kan, mulai dari Kejadian pasal 1, 2, 3 dan selanjutnya sampai kita Wahyu, tidak mau. Kenapa? Tidak enak, ya kan? Enggak adil lah. Apa? Masa cuma yang punya Android yang diingetin, yang punya iPhone juga. Oh iya, yang punya iPhone. Karena iPhone. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen, ya, yang suka lupa akan Tuhan? Karena kita menjadi orang Kristen yang tanpa Alkitab, percaya tanpa firman, ya, sehingga kita menjadi orang yang miskin akan kebenaran firman, ya, yang harusnya dipraktekkan. Jadi firman yang direnungkan itu adalah firman yang dipraktekkan, saudaraku, bukan firman yang hanya untuk konsumsi pengetahuan saja. Kita membaca firman Tuhan hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita renung, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu apa, ya? Terus apa yang harus lakukan? Jangan langsung komanya, maka semuanya asik. Bukan langsung maka semuanya itu ditambahkan kepadaku, ya kan? Kalau itu yang dipikirkan, kita bukan mencari Tuhan, tapi mencari tambahannya itu, ya kan? Kalau ada tanda koma berarti ada kalimat awal. Ya, statement awal. Iya. Ya, statement awal kita seringkali lupakan. Yang kita ingat adalah statement yang kedua. Hasil. Ya kan? Yang kita ingat baru hasil. Oke, kita menjalani iman kekristenan yang suka-suka sendiri, ya, suka-suka kita, ya. Bahkan Alkitab itu seringkali tunduk terhadap pikiran kita. Ya, harusnya kita itu berpikirnya itu harus tunduk kepada kebenaran firman, bukan firman ini yang harus mengikuti kemauan kita. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang menerapkan firman, mempraktekkan firman? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebentar, saudaraku yang dikasih Tuhan, mana Alkitabku yang tadi, ya? Ini. Oh. Di depan mata. Aduh, mana ya? Ini kan? Oh, yang ada di bawah nih. Ya. Alkitab itu ada banyak, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih maksud carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Saya mau bacakan untuk saudara untuk lebih mudah dimengerti lagi. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya? Ia akan memberikannya kepada kamu, kepada kalian. Ini terjemahan yang lain. Jika kalian mengutamakan dia, carilah dahulu, itu mengutamakan dia dan hidup menurut kehendaknya, bukan hidup menurut mau-maunya kita. Nah, saudaraku, seringkali memang untuk menguasai diri, mengendalikan diri itu tidak gampang.
tidak mudah. Karena apa? Kemauan kita itu harus dipangkas. Kesenangan kita itu harus dipangkas. Bahkan kadang harus dihilangkan, ya, demi untuk kemauan Tuhan. Ternyata jadi orang Kristen itu, ya, hanya menyenangkan Tuhan asal Bapa di surga senang. Ya. Asal Bapa di surga senang itu pikul salib itu menyangkal diri itu mengedepankan kepentingan Tuhan. Jadi apa yang dimaui Tuhan itu yang kita lakukan, sementara apa yang kita mau kita matikan. Nah, saudaraku, susah kan jadi orang Kristen? Ya kan? Sebenarnya tidak susah-susah amat jika kita menikmati firman Tuhan itu sebagai roh dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menjalani iman kekristenan itu seringkali suka-suka sendiri aja. Kalau sedang suka baca Alkitab, ya baca. Kalau sedang tidak suka, ya tidak. Ya, bahkan seringkali tidak sukanya itu lebih banyak daripada sukanya. Ya kan? Padahal kalau kita ngajarin anak-anak kita, ayo baca Alkitab, ternyata kita sendiri yang nggak baca Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, paling tidak saudaraku, minimal saudara membaca itu 1 pasal, jadi 3 tahun selesai. Minimal 1 hari itu 1 pasal, ya, karena 3 pasal setengah itu 1 tahun selesai. Kalau 1 pasal 1 hari, ya minimal 3 tahun selesai, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, kalau sedang suka membaca Alkitab, ya baca. Kalau sedang tidak suka, ya tidak. Kalau lagi mau ke gereja, ya ke gereja. Kalau lagi nggak mau ke gereja, ya di rumah saja, atau lebih banyaknya healing. Lebih tepatnya, ya suka-sukai dia lah, gitulah. Nah, terus kita tidak belajar untuk setia dalam segala perkara. Harusnya kita belajar setia dalam segala perkara. Yesus mengajarkan setialah dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil itu konsisten maksudnya. Kalau memang hari Minggu itu waktunya ibadah, gunakan waktu ibadah bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi. Ajaklah orang-orang yang saudara kasihi untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ada dasar untuk recharge, ya, mengecas rohani kita. Nah, jika demikian, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita telah mempraktekkan Matius 6 ayat 33? Kita harus mengerti arti kata cari dalam ayat ini tanpa terlepas dari kata dahulu. Jadi cari itu tidak terlepas dari kata dahulu. Cari dahulu. Artinya apa? Yang memiliki pengertian carilah dahulu itu konotasi yang kuat tentang pengertian mendahulukan segala perkara yang menyenangkan hati Tuhan lebih daripada perkara yang menyukakan hati kita. Coba cek and recheck, seberapa kita punya kesetiaan kepada Tuhan, ya, untuk mempraktekkan Matius 6 ayat 33, supaya asal Bapa di surga kita senang, asal Tuhan senang, bukan asal bos kita senang. Nah, sementara kita bisa bikin janji appointment, ya, bikin janji reschedule, ya, bikin janji ulang dengan seseorang untuk mengatur waktu. Kenapa dengan Tuhan kita seringkali, ya, tidak bisa mendahulukan, padahal carilah dahulu itu mengutamakan Tuhan, prioritas, ya, menjadi prioritas, sementara yang lain bisa dijadwalkan ulang. Kenapa? Kepentingan kita itu menjadi nomor 1 daripada Tuhan. Contoh, ya, ketika di rumah saudara ada saudara yang datang di hari Minggu, saudara dengan alasan ada saudara datang ke rumah,
sehingga saudara tidak bisa beribadah. Padahal saudara yang datang itu punya waktu ya 24 jam sehari, anggap aja 12 jam sehari, dipakai setengah harinya saudaraku. Kalau nggak bisa 12 jam, 10 jam sehari ya, karena ibadah paling banter 2 jam 3 jam ya, bersama dengan anak kita kalau sekolah minggu ya. Kalau nggak sekolah minggu ya 2 jam maksimal ya. Setelah itu bisa ngobrol, ketemu dengan saudara kita. Nah, kan bisa kita berkata ya, sorry, saya mau ibadah dulu ya, nanti setelah selesai ibadah kita bisa healing atau jalan-jalan atau kuliner, keluar bersama, makan bersama. Bisa diagendakan di jam berikutnya. Kenapa? Seringkali Tuhan itu kalah dengan agenda kita. Nah, kenapa? Karena kekristenan kita kebanyakan tanpa Alkitab. Pedomannya karena pikirannya, bukan karena Alkitab itu yang menjadi prioritas kebenaran dalam hidupnya. Ya kan. Yang keras. Ya kan, sekali-kali. Ya? Sekali-kali lah bolos. Sekali-kali bolos. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sekali-kali bolos berarti kita mengizinkan anak kita, sekali-kali bolos aja sekolahnya, nggak apa-apa. Coba saudara kasih ajar anak-anak saudara kepada anak-anak saudara, kasih tahu tuh anak-anak ya, sekali-kali bolos nggak apa-apa lah, kan masih ada 1 semester ya, masih ada hari Minggu, masih ada hari Minggu yang lain ya. Apakah demikian ketika kita mau punya alasan sekali-kali bolos, sekali-kali kita nggak datang ibadah ya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan saudara, tetaplah setia dalam perkara ini, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan ya, asal Tuhan disenangkan ya. Ya, mendahulukan segala perkara yang menyenangkan hati Tuhan lebih daripada perkara yang menyukakan hati kita. Apapun tantangan dan pengorbanan yang ada, asal Tuhan senang, asal Bapa di surga senang, asal Tuhan Yesus senang, kita mau melakukannya. Bersediakah kita komitmen? Asal Bapa senang, asal Bapa di surga senang, asal Tuhan senang, asal Tuhan Yesus senang. Apakah kita mau bersedia komitmen hari ini untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sementara dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 2 berkata, berbaikilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang setia kepada Tuhan itu orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa sononya itu diberkati. Bless. Ya. Diberkati hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya, waktunya ibadah, waktunya kerja, waktunya bermain, waktunya makan. Jangan waktunya ibadah makan, waktu makan ibadah. Ya, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, ya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, saudaraku, akhir kata, orang-orang yang tahu berjalan dekat dengan Tuhan tidak akan pernah salah arah. Orang-orang yang berjalan dekat dengan Tuhan tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Ya, hanya orang-orang yang tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, maka dialah orang-orang yang beruntung dalam hidupnya. Saudaraku, saya percaya saudara orang-orang yang punya potensi, yang punya kapasitas untuk menikmati keberuntungan yang daripada Tuhan. Asal bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama belajar semakin hari semakin ya bisa menyenangkan hati Tuhan. Walaupun pada kenyataannya kita seringkali jatuh, bukan disengaja menjatuhkan diri, ya kan? Tapi seringkali tersandung. Ya, tersandung apa? Tawaran yang menggiurkan. Ketika ibadah kita ingat, aduh pekerjaanku, ya kan? Ketika ibadah kita ingat, aduh ya, jemuranku. Ketika ibadah kita ingat, aduh temanku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah mulai hari ini untuk menjadi orang yang bisa ABS. Asal Bapa di surga senang. Saya percaya jika itu saudara lakukan, saudara akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin.
Saya percaya saudara adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Amen. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang tepat menerima anugerah Tuhan itu. Amen. Dan saya juga percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk diberkati oleh Tuhan. Asal saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya saudaraku, malam hari ini saya percaya bahwa saudara bisa paham dan mengerti arti merenungkan firman. Merenungkan firman itu dicoba dipraktekkan. Mari kita sama-sama belajar mempraktekkan firman. Bukan hanya mendengarkan saja, bukan hanya membacanya saja, tapi kita itu merenungkannya. Merenung-renungkannya itu seperti orang mengunyah permen karet, ya kan? Tapi yang karetnya jangan ditelan. Yang ditelan rasa manisnya. Jadi ketika kita merenung-renungkan firman itu, mengecap-ngecap firman, merenung-renungkan, kita nikmati dan kita belajar untuk melakukannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau khawatirkan hari ini tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Jika engkau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menjadi penolong dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. 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 Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa untuk Nugra dan Mas Dimas, Pak Victor dan Bu Elina untuk dipasangkan ya. Ya, Bu Titi dan Pak Steven, ya kan? Bu Yuli dan keluarganya. Ya. Dan siapapun saudara yang sudah bergabung, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang tepat, yang dipilih oleh Allah untuk dipercayakan menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Nugra dan Dimas, juga keluarga anak-anaknya. Berdoa untuk Pak Victor dan Bu Elina, juga anak-anaknya. Berdoa untuk Bu Titi dan Pak Stephen, juga beserta dengan anak-anaknya. Berdoa untuk Bu Yuli, juga beserta dengan anak-anaknya. Dalam berkat nama Yesus, kami meminta kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menyatakan apa yang menjadi janji firman-Mu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu membuat Tuhan senang. Dan Tuhan, kami percaya kami mau menjadi orang yang seperti Engkau firmankan Tuhan. Ajar kami, beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang sudah bergabung malam hari ini. Dalam doa sehati, Tuhan berkati rumah tangganya. Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan memberkati anak-anaknya. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahanya. Tuhan memberkati apa yang menjadi mimpi-mimpinya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menolong tepat pada waktunya, membuka pintu-pintu yang tertutup dengan pintu-pintu yang baru yang Tuhan bukakan. Tuhan akan membuka jalan keluar untuk jalan-jalan yang sudah tertutup. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu menjadi kenyataan. Berdoa juga untuk Ciayun, kiranya Tuhan menambah-nambahkan berkat sukacita, kesehatan, ya, damai sejahtera, hidup yang bahagia. Dalam berkat nama Yesus, semua pekerjaan ditolong oleh Tuhan. Dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Sehat semua, sehat semua, sehat semua.
dan diberi kekuatan untuk menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena berusaha bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang percaya, mulai hari ini kiranya saudara menjadi orang-orang yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang percaya katakan Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Saudaraku, sampai jumpa di perenungan bergabung dalam doa sehati setiap Rabu di jam yang sama. Selamat istirahat, selamat menikmati malam hari ini bersama dengan Tuhan. Shalom. Sampai jumpa dalam program doa sehati Rabu depan. Shalom.